Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Seconegoro, sahabat sehat Seconegoro. Bertemu lagi dalam Seconegoro FM 107.3. Ya, pada hari ini saya, Dr. Delima, akan menemani sahabat sehat Seconegoro dalam bincang kesehatan anak bersama dokter spesialis anak, Dr. Sirpanggung, spesialis anak. Ya, apa kabar dokter? Baik, Dokter Delima. Dokter Ya. Delima apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Ya, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Kayak anak TK. Iya. Biar semangat. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan ya, jadi pada hari ini kita akan sama-sama membahas ya. Jadi Jumat itu adalah harinya anak di Seconegoro ya, terutama di Seconegoro FM. Nah, bagi teman-teman yang nanti akan atau penasaran dengan pertanyaan dan ingin memberikan pertanyaan, itu nanti bisa dikirimkan melalui WA di nomor 081233949171 dan bisa juga dengan tagline sehat gersama ya, double R, gersama Seconegoro. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang ya, dokter ya. Ya, Dokter Delima. Ya, kita akan berbincang tentang BIAN. Ya, BIAN itu adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional. Ya. Ya. Jadi BIAN itu sudah dicanangkan pemerintah ya, dokter, Ya. dari bulan Mei 2022. Seperti itu ya, dok. Ya. Jadi mungkin sebelum kita berlanjut, mungkin dokter ingin bercerita sedikit ya, dok, tentang BIAN itu sebenarnya apa ya, dok? Oke, sebelumnya mungkin saya sebutkan untuk forum diskusi kita, yaitu bincang kesehatan anak bersama Dokter Sirpanggung, spesialis anak. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dokter Delima dan pemirsa sekalian dan pendengar sekalian, kita semua sudah ketahui ya, bulan imunisasi anak nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2022 ini. Jadi bulan imunisasi anak nasional ini dicanangkan untuk mengejar adanya gap ketinggalan imunisasi pada anak yang kemarin pada waktu pandemi COVID menurun cakupan imunisasinya, kemudian yang berakibat berikutnya adalah imunitas anak turun, kejadian-kejadian penyakit yang disebabkan yang dapat dicegah oleh imunisasi meningkat dan mulai terjadi KLB oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah oleh imunisasi, sehingga adanya latar belakang itu kemudian ditambahkan bahwa kita harus mencapai target eliminasi campak dan rubella pada tahun 2023 dan eradikasi polio pada tahun 2026, sehingga berdasarkan rekomendasi para ahli maka pemerintah mencanangkan program Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 untuk mengejar gap kesenjangan imunisasi pada anak. Oh iya begitu. Yeah. Jadi memang pandemi ini efeknya luar biasa ya, dok ya. Ya, Dari orang tua yang takut berobat ke rumah sakit, ke puskesmas atau layanan kesehatan lain, sehingga ternyata berdampak juga terhadap status imunisasi anak ya, dok. Ya. Jadi banyak yang tidak mau imunisasi atau takut, mungkin karena sudah takut duluan seperti itu ya, dok ya. Ya, betul. Jadi sebagian memang sempat khawatir kalau membawa anak untuk imunisasi, takut terpapar COVID, kemudian takut kalau tempatnya tidak aman untuk imunisasi, sehingga akhirnya cakupan imunisasi karena berbagai keterbatasan yang kemarin kita alami akhirnya turun. Oh iya. Okay. Dan ini sudah agak mengkhawatirkan karena seperti kejadian KLB difteri itu meningkat, dan bahkan tidak hanya kejadiannya saja, tapi angka kematian karena difteri itu dibandingkan tahun sebelumnya yang tahun 2021 itu meningkat 2 kali lipatnya. Banyak sekali dong. Ya, jadi dari case fatality rate-nya, jadi case fatality rate yang karena difteri dari 5 sekian persen meningkat menjadi 10%. Wah, luar biasa. Ya. Efek karena tidak vaksin berarti ya, dok? Ya, betul, karena memang cakupan
imunisasinya turun. Oh, Jadi iya. akhirnya kan banyak yang tidak terlindungi. Begitu cakupan imunisasinya kurang, maka kemungkinan bisa terjadi kejadian luar biasa lagi oleh penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Oh iya, baik. Oke. Berarti memang ini sudah menggambarkan seberapa penting ya, Dok ya, Ya, betul. mengikuti program BIAN itu sendiri. Selain itu, kalau alasan kita harus mengikuti program BIAN itu apalagi ya, Dokter? Oke. Alasan mungkin yang lebih tepatnya adalah anak-anak kita gitu. Iya, oh iya, benar juga ya. Anak-anak kita memang harus diikutkan program imunisasi ini karena imunisasi itu prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan, proteksi terhadap anak, terutama oleh penyakit-penyakit yang membahayakan dan mengancam nyawa. Jadi kalau misalnya seperti kasus mungkin yang berikutnya ya, seperti rubella itu bisa menyebabkan kecacatan gitu kan. Kemudian campak juga kematiannya tinggi, sangat menular. Kemudian difteri juga kematiannya tinggi. Polio bisa menyebabkan lumpuh layu bahkan kematian. Nah, jadi untuk alasan kenapa sih kok anak-anak kita harus diimunisasi, bahwa imunisasi itu merupakan hak dasar anak. Oh iya. Ya, jadi anak mempunyai hak untuk terlindungi, untuk dijaga keberlangsungan hidupnya dan kesehatannya. Jadi kalau anak tidak diimunisasi, otomatis dia tidak mempunyai kekebalan, sehingga apabila terpapar infeksi alamiah, kalau infeksi alamiah kan tidak terukur, jadi bisa berat, itu akan bisa menyebabkan fatalitas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oh, berarti memang berbahaya sekali ya, Dok ya, kalau imunisasi kita tuh anak kita maksudnya. Anak kita atau cucu kita ya. Ibu ini untuk karena pendengar kita kan mungkin juga ada yang nenek-nenek. Iya, benar-benar. Terus kakek atau mungkin keponakan ya, om, tante, bude, pak de gitu ya. Jadi memang segmen kali ini tidak hanya untuk para ibu tapi untuk semuanya ya, berarti ya, Dok ya. Iya. Yang pasti memang di sekitar kita ada anak kecil, pasti ada ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Dan jangan lupa bahwa anak itu adalah aset yang luar biasa. Jadi satu masa depan bangsa kita ditentukan oleh kualitas anak-anak kita. Iya. Bahkan dari sebelum lahir. Betul. Ya, betul. Jadi kalau kita melindungi anak, kemudian anak sehat, kualitas generasi penerusnya bagus, maka harapannya pada tahun 2045 nih kita bisa menghasilkan generasi emas. Gitu. Luar biasa. Oke, baik pendengar sahabat Sacanegoro, kita sekarang akan memasuki break sebentar ini ya. Jadi mungkin ini akan ada satu lagu ya. Lagu apa, Dokter? Lagu Anak Hebat, Dokter. Lagu Anak Hebat. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Oke. Ya, baik, itu tadi adalah lagu Anak Hebat. Hebat ya, bukan kuat, bukan sehat, tapi langsung hebat ya. Karena anak hebat pasti dia sehat dan kuat, cerdas. Harapannya gitu. Dan mungkin kita bisa tambahkan kali ya, ada muatan dari sisi agamanya, jadi harus soleha juga gitu ya. Jangan mau dong cuman dunianya aja gitu. Betul. Kan aduh kayak .com. Berarti itu sudah mencakup semua ya, Dok, anak hebat. Ya, harapannya sih sudah mencakup semua, harapannya begitu. Iya, tadi saya juga baru pertama kali dengar, Dok, lagunya ini. Oh gitu ya. Jadi saya juga dengerin liriknya. Oh iya bagus ya intinya. Tapi ada kata-kata imunisasinya. Ya, betul. Ada kata-kata imunisasi. Iya, jadi sekaligus mengingatkan ya, Dok ya. Dari lagu ini untuk imunisasi sehingga bisa menjadi anak yang hebat. Baik, kita bersambung lagi, Dok. Oke, dan sebenarnya satu yang saya agak terharu dari lirik lagu ini. Iya. Di bagian yang segala upaya ku berikan. Artinya apa ya? Artinya memang kita harus melakukan segala upaya. Semua pihak, nggak cuman orang tua,
tapi semua pihak, entah itu dari sektor pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, lingkungan sekitarnya, semua kita harus saling bahu membahu bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang hebat. Betul. Ya, karena tidak cukup hanya orang tuanya sendiri loh. Seperti ini contohnya, pemerintah kan udah keren sekali tuh, lakuin BIAN gitu ya. Nah, kita harus dukung. Contohnya RSUD KRT Sujonegoro nih mendukung penuh pelaksanaan BIAN. Dengan kita melaksanakan bincang kesehatan anak setiap Jumat. Iya, baik. Ya, silahkan. Oke, dokter, kita kembali tentang BIAN ya, Dok. Oke. Iya. Jadi tadi kita sudah berbincang kenapa penting sekali untuk kita memastikan anak kita, cucu kita ya, itu mengikuti program BIAN ya. Nah, sebenarnya tadi memang mungkin sedikit sudah dibahas ya, dokter ya. Beberapa penyakit yang sebenarnya berbahaya kalau misalkan tidak dicegah dengan imunisasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin bisa kita bahas lebih dalam sedikit ya, Dok ya. Penyakit apa saja sih, Dok, yang bisa diderita oleh anak yang tidak imunisasi khususnya di program BIAN ini, dokter? Oke, mungkin kita langsung spesifik di program BIAN ini ya, dokter Tilima, biar pemirsa, para pendengar tidak bingung. Iya. Jadi kalau program BIAN ini kita mungkin langsung sampaikan untuk yang tahap 2, karena Pulau Jawa dan Bali masuk di tahap 2. Jadi yang pertama diberikan campak, imunisasi campak dan rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya pada anak dari umur 9 bulan sampai 59 bulan. Jadi semua anak umur 9 sampai 59 bulan itu diberikan imunisasi campak rubella tambahan tanpa memandang status imunisasinya. Artinya yang sudah atau yang belum tetap dikasih. Iya. Yang kedua, imunisasi kejar pada anak umur 12 sampai 12 bulan sampai 59 bulan yang belum atau tidak mendapatkan imunisasi sebelumnya. Jadi imunisasi yang belum lengkap kita kejar. Karena seorang balita, anak kurang dari 5 tahun dikatakan imunisasinya lengkap apabila dia mendapatkan 1 dosis HB0 pada waktu baru lahir, kemudian 1 dosis vaksin BCG, yang kemudian adalah vaksin untuk vaksin DPT, hepatitis B dan HIV yang itu terrangkum dalam 1 vaksin itu 4 dosis, jadi 3 yang dasar dan 1 yang ulangan pada umur 18 bulan. Kemudian untuk oral polio vaksin itu 4 dosis dan 1 dosis IPV serta 2 dosis vaksin campak rubella yang di umur 9 bulan yang dasar sama ulangan umur 18 bulan. Nah, nanti pada waktu BIAN ini jadi sekaligus 1 pemberian vaksin campak rubella tanpa memandang status imunisasinya. Status imunisasi campak rubella sebelumnya semua dikasih. Yang kedua, imunisasi kejar untuk yang belum lengkap imunisasinya. Dan pada pemberian ini, kalau misalnya nih ada 3 vaksin yang belum dikasih, boleh enggak? Boleh. Untuk diberikan bersama, tidak ada bahayanya, tidak meningkatkan efek samping, dan meningkatkan efisiensi serta cakupannya. Jadi lebih efisien karena sekali datang bisa diberikan 4 vaksin. Ya, itu tidak masalah, tidak ada kontraindikasi untuk memberikan vaksin bersama. Begitu. Ya, lebih jelas ya, Dok. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Iya. Berarti tadi itu adalah jenis-jenis vaksin dan waktunya ya, Dok ya.
mungkin waktunya dokter di bulan-bulan Di berapa bulan nih, Dok? Agustus. Jadi Agustus ya, Dok? bulan imunisasi anak nasional ini untuk yang Pulau Jawa dan Bali dilaksanakan bulan Agustus. Oh, bulan Agustus. Ya, jadi mari bawa balita Anda ke tempat pelayanan imunisasi terdekat untuk mendapatkan vaksin campak dan rubella dan untuk mengejar imunisasi yang belum didapat. Iya, baik. Ya. Oke. Seperti itu. Iya, baik, Dokter. Nah, berarti untuk mungkin bagi para orang tua atau ya keluarga ya, kalau misalkan ingin menanyakan lebih jelas gitu, Dok, tentang informasi imunisasi ini bisa kemana saja ya, Dok? Oke, jadi informasi imunisasi ini satu di tempat-tempat pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, Baik. di pos-pos posyandu, kemudian di media-media digital elektronik juga banyak informasinya. Sekarang kan untuk mencari informasi itu gampang sekali ya. Iya, Jadi iya. ibu-ibu silahkan kalau kurang jelas bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya ibu mau lebih detail, kalau ini sekarang dari Kementerian Kesehatan juga banyak informasinya, dari berbagai media juga banyak ikut mensosialisasikan pian. Dan yang penting adalah bahwa harus ada kesadaran Betul. dari orang tua, karena kan memang yang paling dekat itu, yang paling berhak atas anak adalah orang tua ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian jangan ragu untuk imunisasi, karena imunisasi itu mencegah penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian pada anak. Dan harus diingat bahwa efek samping yang ditimbulkan oleh imunisasi itu tidak seberapa dibandingkan dengan efek proteksi yang mau didapat. Jadi kalau anak cuman anget-anget ringan ya nggak apa-apa. Orang nggak diimunisasi aja kadang-kadang anget ya. Iya. Kadang-kadang sakit ya. Iya, Nah betul. ini memang kalau imunisasi itu kan salah satu upaya untuk menimbulkan kekebalan yang aktif. Betul. Jadi kita memasukkan antigen, baik itu dari kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau dari komponen kuman yang dia masih mempunyai sifat antigen tetapi sudah tidak menimbulkan sakit, tapi masih bisa memicu kekebalan. Jadi harapannya adalah dengan diberikan kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan itu, tubuh mengenali, kemudian tubuh membentuk kekebalan. Betul. Jadi sudah punya tentara dulu nih, sehingga apabila suatu ketika ada kuman dari luar yang masuk, yang alamiah, tentaranya sudah siap, tinggal digerakkan, ayo serbu gitu kan. Iya. Jadi ilustrasi gampangnya itu seperti itu. Iya. Ya, dan ada yang disebut herd immunity, kekebalan imunitas ya. Jadi kalau dalam satu kelompok proporsi anak yang mendapatkan imunisasi itu tinggi, kalau disebutkan yang universal child immunization itu targetnya 80% ya. Kadang-kadang beberapa kasus ada yang targetnya 90% untuk yang kekebalan imunitas, tapi kalau yang uji itu targetnya 80% di tiap desa. Kemudian kalau yang di nasional 90%. Nah, kalau kekebalan imunitasnya tinggi kelompok, maka kita punya efek proteksi bahwa orang yang tidak diimunisasi, kadang-kadang kan ada yang punya kontraindikasi nih. Misalnya, contoh gampangnya anak yang menderita kanker, dia sedang kemoterapi, dia kan kondisinya imunokompromis. Betul. Itu termasuk yang dipending dulu. Kemudian anak-anak yang gizi buruk, itu juga harus ditunda dulu sampai gizi buruknya teratasi. Baru setelah gizi buruknya membaik, baru setelah gizi buruknya membaik, dia sudah keluar dari status gizi buruk menjadi minimal gizi kurang, itu baru bisa diberikan imunisasi. Jadi kalau dalam satu komunitas itu yang proporsi orang yang divaksin itu tinggi,
cakupan imunisasinya tinggi, maka orang-orang yang tidak, anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi ikut terproteksi. Iya. Karena dia mau kuman, mau mencelok ke sini sudah ditangkal, mau Iya. ke sini sudah ditangkal, mau ke sini sudah ditangkal, akhirnya kumannya tidak bisa berkembang. Oh iya. Gitu. Berarti dengan kita mengimunisasi anak kita juga jadi pahlawan ya, Dok? Iya. Ya, Hari secara pahlawan tidak kapan ya? langsung. 10 November. Iya, masih nanti, Dok. Jadi karena dia imunisasi kan dia juga ikut melindungi teman-temannya Orang ya, lain, teman-temannya betul. ya yang ada kekurangan atau statusnya itu tidak bisa diimunisasi, jadi juga bisa ikut kebal. Iya. Secara tidak langsung ya, Dokter ya. Ya. Iya ya, luar biasa sekali memang. Efek dari imunisasi ini berarti memang benar tujuannya itu adalah supaya anak menjadi hebat. Ya, betul. Karena efeknya selain untuk diri sendiri juga ada efeknya ke Orang temennya. lain, Kita komunitas. ngomongnya temennya ya, Dok ya. Temennya. Aku teman kamu loh. Iya. Kan kalau orang lain kesannya kan jauh ya gitu ya, Dok. Ya, Kalau betul. temen tuh kita jadi merasanya deket Ya, ya. betul. Dan Iya. imunisasi ini merupakan salah satu capaian di bidang kesehatan yang sangat spektakuler. Betul. Karena kenapa sih kok spektakuler? Karena dia nggak perlu sakit loh, udah dicegah gitu kan. Iya, iya. Jadi nggak perlu sakit, nggak perlu terpapar, tapi sudah bisa dicegah. Nggak perlu terpapar alamiah, cegah dulu. Jadi mangkasnya kan banyak sekali. Oh, iya, iya betul. Iya, jadi sebenarnya lebih baik kita sehatkan anak, Mm-mm. kita kuatkan, kasih imunisasi semua yang harus dia dapat supaya anak sehat, sehingga akhirnya PR kita nanti nggak berkutat lagi di masalah-masalah yang sebenarnya bisa dicegah, tapi udah maju lagi nih ke step berikutnya. Kita bisa bicara lebih jauh lagi, bisa ke peningkatan kualitas. Betul. Sehingga mana sih yang bisa dipotong, potong aja, mana bisa dicegah, cegah aja gitu kan. Iya, iya. Jadi nggak usah ragu. Dan kadang-kadang orang tua dapat informasi itu tidak berimbang. Nah, memang sarannya adalah tanyakan ke ahlinya. Iya. Artinya kalau dapat informasi yang membingungkan, kadang kan ada misinformasi ya. Betul, betul. Oh dokter, yang saya baca kalau imunisasi kayak gini, yang saya baca kayak gini. Bertanyalah, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada ahlinya. Dan insya Allah kalau kami di Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, anggota IDAI ya, itu kita komitmen untuk mendukung kesehatan anak termasuk imunisasi, sehingga ibu boleh kok konsultasi. Iya. Gitu. Ya, jadi sangat terbuka ya, Dokter ya, Ya, kalau ada betul. orang tua atau keluarga yang ingin menanyakan tentang imunisasi ya. Jadi tidak perlu takut atau ragu. Ya, Ya. jangan ragu itu nanti jadi lagu lagi loh. Oh iya. Nanti buat lagu kedua berarti ya, Dok. Buat lagu kedua atau Oke. ketiga. Oke, saya tadi sedikit salah fokus. Nah, jadi kan Kenapa nih? tadi kan dokter sempat bahas sedikit ya, Dok, beberapa kondisi di mana anak itu harus pending dulu imunisasinya seperti itu ya, Dok. Oh. Mungkin kan setelah pendengar Sahabat Sehat Seconegoro ini mendengarkan siaran hari ini, mungkin jadi pengen langsung, saya pengen anak saya langsung divaksin lah seperti itu ya, Dok ya. Sebenarnya kondisi apa yang menyebabkan atau mengharuskan kita pending dulu aja imunisasinya, nanti kalau sudah seperti ini kondisinya baru boleh. Nah, itu kondisi seperti apa, Dokter? Oke, ini intip-intip sedikit dulu ya, Iya, biar Dok. para pendengar penasaran dikit. Iya. Nanti di sesi berikutnya kita akan bicara lebih detail. Jadi misalnya tadi yang saya sebutkan, misalnya anak yang sedang menderita kanker, Iya. kemudian dia dapat kemoterapi, kemudian anak yang gizi buruk, kemudian yang sakit berat, itu tidak boleh untuk divaksin sementara, jadi ditunda dulu sampai kondisinya membaik. Kemudian misalnya anak yang dapat steroid, kadang-kadang anak ada sakit yang dia memerlukan steroid dosis tinggi, misalnya yang sindrom nefrotik. Nah, ini karena dokter ya, jadi mesti paham. Nah, untuk yang lain-lain dan detailnya kita akan bahas di Segmen selanjutnya. segmen selanjutnya. Oke.
Oke, ya itu tadi sebuah lagu ya di sesi break kita. Ya, semoga menghibur pendengar sahabat Seconegoro sekalian. Oke, baik, kita ini masuk ke sesi terakhir ya, Dok. Ya, Sayang sekali, nggak terasa ya, Dok ya? nggak terasa soalnya saya ditemani oleh host yang sangat asik. Kebetulan ini saya juga pertama kali debut ya di siaran Seconegoro FM 107.3 ya. Baik, pendengar sekalian, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang masuk selama kita siaran dari tadi jam 8.15 ya. Nah, pertanyaan pertama dari ini saya sebut inisial saja ya, Dok. Oke. Ini ada Ibu M ya. Jadi dia menanyakan, "Dokter, anak saya usianya ini sudah 2 tahun. Tetapi status vaksinnya belum lengkap dan 3 hari lalu itu baru saja rawat inap terkena DBD," seperti itu. Nah, apakah itu boleh vaksinasi, Dok, atau waktu yang tepat kapan ya, Dok, bisa untuk imunisasi? Ya, terima kasih. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Delima. Selamat pagi Ibu M gitu. Saya panggilnya Ibu M ya. Kan disebutkan inisial. Iya. Oke, jadi karena adik kemarin habis kena demam berdarah ya. Kadang-kadang kalau demam berdarah kita waktu memulangkan, saya perlu tahu kondisi anak ibu dulu nih. Pada waktu pulang, apakah kondisinya sudah semuanya baik, termasuk trombositnya? Karena kalau pasien demam berdarah nih, Dokter Delima, salah satu beberapa kriteria indikasi pulang itu tidak harus menunggu trombositnya normal. Tapi trombosit di atas 50.000, kondisinya stabil, shocknya sudah teratasi lebih dari 24 jam, tidak ada komplikasi yang lain dan kondisinya baik, sudah boleh pulang. Nah, kalau saran saya nih, itu kan baru 3 hari pulang, sebaiknya ibu kontrol dulu setelah rawat inap. Biasanya jadwal kontrolnya 1 minggu berikutnya. Ya, kalau kemarin trombositnya belum normal, sebaiknya juga dengan pemeriksaan cek darah rutin juga untuk mengevaluasi. Nanti setelah 1 minggu pos rawat inap, ibu bisa konsultasikan ke dokternya. Apabila kondisi adik sudah baik semuanya, baik dari klinis maupun parameter lab, tidak apa-apa ikut imunisasi. Tapi kalau belum, tunggu sampai semua kondisinya baik dulu. Begitu. Berarti fokusnya itu bukan di lama harinya ya, Dok ya, tetapi kondisi anaknya seperti itu. Karena kita tahu kalau demam berdarah itu sakitnya kan 7 hari. Nah, 7 hari ini kok agak melebar ke demam berdarah. Mumpung. Nah, demam berdarah ini kapan-kapan kita ngobrol tentang demam berdarah ya. Iya, siap. Bincang-bincang tentang demam berdarah. Jadi ada masa kritis hari ketiga sampai hari kelima. Nah, perjalanannya memang trombosit nanti turun. Tetapi untuk kriteria memulangkan pasien itu tidak harus trombosit sudah 150.000. Trombosit yang normal kan antara 150.000 sampai 450.000. Apabila kondisinya sudah lewatin masa kritis, kondisinya sudah stabil, trombosit lebih dari 50.000, lain-lainnya baik, shocknya teratasi lebih dari 24 jam, itu sudah boleh pulang. Iya, begitu. Jadi kuncinya adalah di kondisi anak memang. Iya. Jadi nanti kalau misalnya baca-baca di internet seperti itu ya, atau mungkin lihat di IG atau TikTok atau YouTube, nah itu harus hati-hati sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan langsung informasinya itu ditelan. Mungkin nanti katanya, oh kalau sakit seminggu kemudian boleh langsung vaksin misalnya seperti itu. Nah, jadi bukan hari ya, Dokter ya. Jadi kondisi anak seperti itu. Jadi itulah gunanya kita harus mencari informasi ke fasilitas kesehatan ya, Dokter ya. Apalagi pos rawat inap berarti kan kemarin agak berat ya. Jadi harus dicek dulu oleh dokter yang merawat apakah kondisinya sudah baik atau belum. Baik. Oke, terima kasih Nyonya M. Nyonya M. Saya kebiasaan nulis status pasien, jadi terbiasanya Nyonya, Tuan seperti itu. Saya tapi Ibu gitu ya. Baik ya, Ibu M, terima kasih atas pertanyaannya. Baik,
Ini ada pertanyaan kedua dari Ibu P. Ya, ya. Jadi dokter, ini di sekitar lingkungan rumah saya itu ada anaknya ini dia terkena campak seperti itu, dan memang ternyata dia belum imunisasi campak. Nah, ini anak saya baiknya bagaimana ya dok? Apakah harus langsung imunisasi campak karena kebetulan juga belum pernah imunisasi campak, atau menunggu, mungkin karena ini kan ibaratnya kontaknya dekat gitu karena sering main bareng, tiba-tiba yang satu kena campak. Nah, anak saya ini harus bagaimana dok kalau misalnya mau imunisasi seperti itu? Oke, ini karena campak itu kan menular lewat udara ya. Okay. Jadi pertama kalau ada kontak, tingkatkan imun, itu yang pertama. Jadi kita harus memprotek anak-anak kita dan lingkungan kita, tingkatkan imunnya. Kemudian dilihat apakah nanti dia jatuh sakit atau tidak. Kalau jatuh sakit ya diobatin dulu, karena kalau sedang sakit kan salah satu sakit yang berat, salah satu alasan untuk imunisasi ditunda. Tapi kalau dia sehat, baik-baik saja, segera imunisasi. Berarti boleh ya dok? Iya, ya? justru untuk menimbulkan kekebalan. Oh iya, ya. Gitu. Bahkan yang imunisasi campak rubella ini, misalnya pernah status sebelumnya, ini saya sudah divaksin kok anak saya untuk vaksin campak rubella, nggak masalah diulang. Karena dosis ulangannya itu tidak menimbulkan bahaya, justru nanti mempertinggi kekebalannya. Jadi makanya kan pemberian campak rubella pada anak umur 9 sampai 59 bulan tanpa memandang status imunisasinya. Status imunisasi sebelumnya. Jadi kalau yang belum ya otomatis dikasih, kalau yang sudah dapat dikasih lagi tidak masalah. Gitu. Baik. Berarti mungkin kita kenal istilahnya karena ini kan kita ada vaksin COVID ya. Mungkin booster ya dok ya. Kalau bahasa yang sering kita dengar seperti itu berarti kalau di booster itu tidak masalah. Tidak masalah, itu. Lebih tinggi kekebalan. Oh, malah lebih bagus ternyata. Berarti enggak apa-apa ya dok. Saya nih anak saya sudah lengkap, sudah pernah imunisasi campak dan rubella. Saya mau lagi dok. Gitu. Iya, karena memang, apa ya dok ya? Jadi memang harus malah. Oh, malah harus. Jadi umur 9 sampai anak umur 9 bulan sampai 59 ini kita bicara di area yang Jawa Bali ya. Maksudnya tidak bicara yang di luar Jawa karena target sasarannya beda. Itu anak umur 9 sampai 59 bulan diberikan vaksin campak dan rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Dan yang kedua, jangan lupa imunisasi kejar bagi yang belum lengkap. Jadi malah harus semua anak 9 bulan sampai 59 harus dapat vaksin campak dan rubella kalau yang tidak punya kontraindikasi. Gitu. Baik. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Lumayan banyak pertanyaannya ya. Iya. Nanti mungkin sisa pertanyaannya bisa dijawab di hari anak berikutnya, Jumat depan mungkin ya dok ya. Jadi hari anak ya, tapi bukan hari anak nasional. Gitu. Hari anak secanegara. Khusus di hari Jumat jam 8 sampai jam 9. Boleh juga ini hari anak secanegara. Iya, ini supaya mengingatkan nanti tiap hari Jumat tuh pendengar tuh ingat, oh ini hari anak hari secanegara. Hari ini bahas apa ya, nanti biar lebih pengen tahu gitu. Iya. Baik, ini mungkin pertanyaannya sedikit di luar 12 sampai 59 bulan dok, tapi masih mencakupian seperti itu. Karena mungkin pasti ada pertanyaan di luar ya dok ya. Ini misalkan kan batasnya 59 bulan ya dok ya. Iya. Ternyata anaknya tuh 60 bulan. Udah. Pasti ada ya dok ya. Anak saya tuh 60 bulan, tapi kan tidak masuk di rentang dari program BIAN seperti itu. Nah itu bagaimana dok? Jadi prinsipnya ini berarti nanti kita bilangnya itu ya memang dikejar, tetapi itu masuk di rutin. Karena kalau yang target besar dari bulan imunisasi anak nasional ini, target utamanya adalah anak yang di bawah 59 bulan untuk yang di Jawa Bali ya. Kita langsung spesifikkan ya. Nah, bagaimana kalau sudah 5 tahun tapi misalnya belum lengkap imunisasinya, dikejar. Tetap boleh berarti ya? Boleh dikejar karena prinsipnya begitu tidak mendapatkan imunisasi maka dia tidak
mempunyai kekebalannya masih kurang optimal sehingga dia berisiko untuk sakit. Jadi kalau dia belum lengkap maka dilakukan kejar, catch up. Cuman karena ini sudah di luar rentang yang target kita untuk bulan imunisasi anak nasional untuk yang Jawa Bali ya, itu masuknya nanti di mandiri. Mandiri. Ya, biasanya sih kalau yang terlambat konsultasi ke dokter anak karena perlu, kadang-kadang kalau yang di posyandu kan memang untuk balita ya, dan kalau yang di Vaskes 1 biasanya sudah agak perlu konsultasi, artinya mereka ibu ke dokter anak aja ya gitu. Jadi nanti kita bisa berikan beberapa vaksin yang bisa diberikan bersama kalau untuk yang kejar. Jadi sekali pemberian bisa beberapa vaksin supaya efisiensi dan mengejarnya lebih cepat begitu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari pendengar sahabat sehat secanegara sekalian ya. Iya, baik dokter, ternyata sudah habis waktunya dok. Nggak terasa ya? Iya, tidak terasa. Semoga saja ya, ini sudah pekan kedua ya dok ya? Siaran anak kedua? Iya, baru kali kedua. Iya baik. Jadi jangan takut. Bagi pendengar sekalian, kalau misalnya masih penasaran, itu masih bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0812-3394-9171. Nanti dari tim kita bisa mengirimkan ke dokter Sirpanggung langsung, nanti bisa dijawab. Atau misalnya maunya nunggu waktu live aja lah gitu ya. Nanti bisa menunggu di setiap Jumat jam 8 sampai jam 9 di 107,3 FM di hari anak secanegara ya. Judulnya Bincang Kesehatan Anak. Bincang Kesehatan Anak bersama Dokter Sirpanggung spesialis anak. Iya. Oke, baik. Jadi mungkin saya simpulkan sedikit ya dokter ya dari pembahasan pada hari ini tentang program Bulan Imunisasi Anak Nasional. Itu adalah untuk mengingatkan ya dokter ya, mengingatkan para orang tua atau keluarga di sini untuk membawa anaknya atau cucunya untuk mengikuti program imunisasi kejar dan tambahan ya. Untuk kejar itu 12 sampai 59 bulan, untuk tambahan campak dan rubella tanpa memandang status imunisasi itu di bulan 9 sampai 59 bulan. Seperti itu ya dok. Jadi pesannya adalah mari ibu bawa anak balita Anda ke tempat pelayanan imunisasi terdekat untuk mendapatkan vaksin campak dan rubella dan imunisasi kejar untuk imunisasi yang belum didapat. Supaya anak kita tumbuh sehat, kuat dan hebat. Baik, terima kasih Dokter Sirpanggung sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang luar biasa. Ini saya juga jadi dapat ilmu dok. Baik, sampai jumpa di pekan depan ya dalam Bincang Kesehatan Anak bersama Dokter Sirpanggung spesialis anak. Saya Dokter Delima pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.